Bu Lastika jangan lupa ditutup pintunya, Bu Lastika. Oh, Irfan, tutupkan dulu pintu kita, Nak. Tutup dulu pintu, Nak. Irfan. Oke, Bu, saya mulai ya, Bu. Ya. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Ya, Ibu mau tanya kabarnya ini. Gimana kabarnya, Nak? Sehat semuanya, Nak? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pelajarannya, Nak, coba satu orang anak Ibu yang mau bawa doa untuk belajar, silakan maju ke depan, Nak. Olivia, ya. Sini, Nak, di tengah kita, Nak, sini. Sini, Nak. Iya. Ayo kita berdoa dulu, Nak, sebelum memulai pelajaran. Silakan Olivia. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu anak-anak Ibu di sini. Siapa yang belum hadir, siapa yang sudah hadir. Ya, oke, Ibu panggil ya, Nak. Ya, dengar yang mendengarkan dan ada di sini dijawab hadir, Bu. Begitu ya, Nak. Irfan Bahdi. Hadir, Bu. Fania. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Olivia. Kasih. Hadir, Bu. Cecilia. Gilbert. Gadia. Amos. Hadir, Bu. Rinduan. Hadir, Bu. Iya, bagus, berarti semua anak-anak Ibu hadir untuk hari ini ya. Semangat selalu belajar supaya pintar. Oke anak Ibu, kita bernyanyi dulu untuk tetap membangkitkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Kita bernyanyi dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa kan? Di sini Ibu pandu dengan video biar kita bisa ikuti ya, Nak ya. Oke, coba diri di bangku masing-masing, Nak. Ya. Sabang sampai Merauke berpulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia Raya. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk lagi, Nak. Ya, untuk hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam yang biasa disingkat dengan apa, Nak? IPA. Sudah siap untuk belajar IPA, Nak? Ya, nah, jadi di sini ada Ibu tampilkan di layarnya, Nak. Coba perhatikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, Ibu bacakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah bahwa melalui pengamatan gambar tentang alat-alat musik tradisional, peserta didik secara mandiri dapat menganalisis keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran secara tepat. Indera pendengaran itu apa, Nak? Apa nama indera pendengaran kalau sama kita? Telinga. Iya. Tujuan pembelajaran yang kedua,
Melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan sifat-sifat bunyi yang merambat dengan lengkap. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dan perambatannya. Yang keempat, setelah percobaan dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat merambat dengan sistematis. Begitulah nak tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kamu diharapkan setelah selesai belajar pada hari ini, kamu sudah bisa menentukan apa nak? Sifat-sifat bunyi. Sudah ngerti apa itu bunyi yang merambat. Oke, nak? Nah, kemudian Bu, apa yang akan Ibu sampaikan pada kami? Nah, Ibu jelaskan kepada kalian, nak, untuk pelajaran proses belajar mengajar kita hari ini, nanti Ibu akan menyampaikan tahap kegiatan kepada kalian. Yang pertama yaitu mengamati. Apa yang mau diamati? Coba, siapa yang tahu? Video pembelajaran. Setelah mengamati, apalagi? Ibu akan menanya kepada anak Ibu di sini semua yang terkait dengan video pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kita akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Apa kemarin LKPD itu, nak? Lembar kerja peserta didik. Jangan lupa ya, nak. Kemudian yang berikutnya mengkomunikasikan. Nah, jadi setelah kita nanti diskusi kelompok, Ibu pandu kita saling berkomunikasi, bertanya jawab bagi yang ingin bertanya. Dan yang terakhir, nah, itu kita akan menyimpulkan seluruh isi pelajaran kita pada hari ini. Ya, Dea. Oke, apakah itu bunyi, sifat-sifat bunyi, dan contoh bunyi yang merambat. Nanti pada saat kelompok kita praktek, ya, nah ya, dengan menggunakan media gelas cangkir plastik, kemudian benang atau tali. Oke, jadi setiap kelompok nanti boleh maju 2 orang, ya, nak, karena satu di si pendengar, satu lagi yang berbicara. Oke, udah paham? Sudah bisa kita mulai, nak? Iya, kalau sudah bisa kita mulai, ya. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Coba kalian simak videonya. Oke. Bukunya udah dikeluarkan belum dari tasnya? Coba, nak. Iya. Sudah semua? Iya, oke, nak. Coba perhatikan video pembelajaran kita hari ini, nak. Di layarnya. Ya, untuk hari ini kita belajar bunyi dan perambatannya ya. Semua anak-anak Ibu di kelas ini coba tolong perhatikan dulu bagus-bagus videonya. Jangan ada yang berbincang-bincang ya. Oke, nak, perhatikan, nak. Ayo pandangan ke depan. Semua pandangan ke depan. Amos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Aleta. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita dengan sistematis. Kalian tahu bahwa melalui indera pendengaran kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya
seni budaya yang beragam. Karya seni seperti apa saja yang dapat kita dengar, seperti alat musik tradisional, dendang, suling, kecapi. Nah, dari alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang sangat indah. Jadi, menurut kamu, apa ya yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti Bapak berbicara dalam video ini. Pada saat ini menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari suara Bapak adalah dari pita suara di tenggorokan. Coba kamu praktekkan. Ketika berbicara, pegang tenggorokan kamu. Ada getaran di tenggorokan. Silakan dicoba ya. Oke, sebentar ya nak. Nah, coba kita lihat tadi Bapak yang di video mengatakan supaya kamu bisa mendengar suara tentu dengan menggunakan indera pendengaran. Ketika kamu mengeluarkan suara dari mulut, apa yang bergetar katanya nak? Coba semua, Gilbert, kakinya diturunkan. Kalau belajar nak, duduk yang bagus ya nak. Jangan menaikkan kakinya ya, Gilbert. Udah dengar? Jangan naikkan kaki ke atas bangku ya nak. Gilbert mau pintar kan? Iya. Nah, jangan begitu duduknya ya nak. Duduk yang bagus. Tangan di atas meja. Iya. Coba nak, kita praktekkan seperti yang diminta di video. Coba kamu pegang tenggorokan kamu. Setelah itu ibu hitung sampai 3 semua mengatakan begitu ya nak. 1, 2, 3, ya. Iya. Pada saat kamu memegang itu dan berbicara, apa yang terasa di jarimu nak? Bergetar. Itu yang bergetar itu apa sih? Siapa yang tahu nak? Apa yang bergetar itu? Ibu aja megangnya ada gitar. Pita suara. Pita suara kita ada di leher. Lebih khususnya namanya apa nak? Tenggorokan. Oke, udah paham ya nak? Jadi jika kita mengeluarkan suara, maka pita suara akan bergetar. Oke, ibu lanjut lagi nak videonya. Perhatikan baik-baik nak. Bagaimana? Betul kan apa yang Bapak bicarakan? Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Seperti alat-alat musik yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu gendang, suling, kecapi, dan lainnya. Salah-salah bunyi yaitu yang pertama, terdapat sumber bunyi. Contoh, alat musik. Kalau pada manusia, yaitu pada pita suara. Yang kedua, syarat-syarat bunyi yaitu terdapat medium atau disebut juga dengan perangkat bunyi. Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena ada perantaranya atau mediumnya. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi atau penerimanya, yaitu adanya alat penerimanya, yaitu telinga. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Yang kedua, dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Contohnya, fenomena bunyi dapat dipantulkan, dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema, menghasilkan gema atau gaung. Kalau kamu ada di sebuah bukit dan di depan kamu ada sebuah bukit, kamu berteriak, maka suara kamu yang dipantulkan akan mengikuti suara asli kamu. Makanya itu disebut dengan gema. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refleksi.
Maksudnya, suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh, fenomena bunyi dapat dibiarkan adalah suara petir. Terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih tinggi dari suhu udara atas. Ya, jangan tidur. Yang keempat, mengalami pelenturan atau difraksi. Contoh, fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tetapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu mengalami perpaduan atau disebut juga interferensi. Bunyi yang kita dengar dari dua sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengar lebih keras lagi. Contoh, fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan melambat ke kanan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ada yang ingin sampaikan kepada kalian terkait dari videonya. Tadi syarat-syarat bunyi siapa yang masih ingat, Nak? Bapak tersebut bilang salah satu syarat bunyi apa? Terdapat sumber bunyi. Coba sekali lagi kita mengucapkan sama-sama A. 1, 2, 3 ya. A. Nah, ketika kalian mengatakan A, siapa yang tahu sumber bunyinya siapa? Dari mana sumber bunyi itu? Apa tadi namanya nih, Nak? Yang bergetar tadi? Pita suara. Ketika kita berbicara, maka sumber bunyi kita adalah pita suara. Bagus. Yang kedua, Ibu mau nanya lagi. Coba Ibu mau tokohkan seperti ini. Ada suara enggak? Ada. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sumber suara ini apa, Nak? Sumbernya. Kalau tadi sumber bunyinya suara kita itu pita suara. Kalau sumber bunyinya ini apa, Nak? Meja. Kan bunyinya berasal dari meja, kan? Nah, sekarang Ibu hidupkan. Coba dengar, Nak. Adalah gelombang yang Kamu dengar suara enggak? Dengar suara. Kalau kamu dengar suara, itu suara dari mana, Nak? Iya, berarti sumber bunyi dari video tadi adalah loudspeaker. Paham, Nak? Cecil paham, Nak, sumber bunyi? Tadi sumber bunyi video kita apa, Nak, Cecil? Sumber bunyi videonya dari mana tadi, Nak? Cecil bisa dengar? Coba dengar dulu, Nak. Ini Bu buatkan lagi, Cecil ya. dihasilkan oleh benda ya. Ibu stop. Cecil bisa dengar suara Bapak itu karena apa? Karena ada apa, Nak? Iya, berarti loudspeaker ini fungsinya sebagai sumber bunyi. Paham, Nak? Iya, memang belajar harus begitu ya, karena pelan-pelan. Semakin lama semakin paham. Ya, Nak ya? Bisa Pania paham, Nak? Iya, tadi Pania kalau bilang sumber bunyinya siapa, Nak, tadi? Siapa sumber bunyinya? Waktu kita sama-sama mengucapkan gitu, sumber bunyinya dari mana, Nak? Pita suara. Iya. Oke, paham ya, Nak? Nah, jadi mengapa kalian bisa mendengar, Nak? Kan tadi semua bunyi-bunyian, suara-suara, iya kan? Suara A, suara meja, suara video, suara handphone, suara apa lagi yang kalian tahu, Nak? Gendang, apa lagi? Coba. Suling. Suara apa lagi? Trompet. Ketika ada pedagang di luar menjajakan, misalnya datang tukang rujak, dia bersuara enggak? Bersuara. Semua suara-suara itu bisa kita dengar, Nak? Karena apa?
Karena apa? Coba. Karena kita punya kuping atau telinga. Telinga ini disebut dengan indera pendengaran. Sekarang coba masing-masing anak ibu di sini, ibu tunggu 5 menit. Coba pikirkan salah satu suara atau bunyi yang bisa kamu dengar di sekitarmu. Pikirkan dulu. Kalau memikirkan itu berarti contohnya, oh ketika aku di rumah suara ini kudengar. Nah begitu. Coba nak dalam kehidupan kamu sehari-hari coba sebutkan salah satu bunyi atau suara yang sangat jelas kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tunggu paling lama 5 menit, paling cepat 1 menit. Ayo, tunggu ibu tanya satu-satu ya. Siapkan dulu dalam kepalanya. Suara atau bunyi apa yang sangat jelas kamu dengar nak di dalam kehidupan kamu? Ya, oke, coba dipikirin dulu. Ibu mau nanya bentar lagi nih, satu-satu harus menjawab ya nak, nggak boleh diem. Yang diem berarti nggak mau pintar. Apakah salah harus dimarahi? Apakah jawaban anak ibu yang salah di sini harus dimarahi? Tidak, jadi jangan takut berbicara. Ya nak, ibu tidak marah ya. Dari salah bisa menjadi benar. Ayo, coba ayo dipikirin udah. Ibu mau nanya satu-satu ini, suara atau bunyian yang didengar di dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Yang sangat jelas kita dengar, ya. Jangan tidur nak Olive. Bagus nak duduknya nak. Ibu tunggu setengah menit lagi ya, nggak usah lama-lama lah. Masa mikirkan itu aja sampai 5 menit, iya kan nak? Iya. Ini udah ada yang senyum-senyum ini. Biasanya wajah yang senyum-senyum ini udah ada jawabannya di sini. Lama kali ibu ini loh bilangnya, aku udah mau menjawab ini. Udah gitu dia dalam hatinya, iya kan Olivia? Iyalah, udah senyum-senyum si Olivia. Iya kan nak? Semangat yang belajar ini nak. Iya, jangan lemas-lemas ya nak. Oke. Sudah ya, udah bisa ibu tanya ya. Udah disiapkan di kepalanya kan? Satu contoh saja dalam kehidupan sehari-hari yang mengeluarkan bunyi yang bisa kita dengar. Ibu mulai dari rinduan. Coba nak, apa yang kamu pikirkan tadi nak? Suara atau bunyi apa? Kuat nak? Pipa. Pipa ya? Bisa dijelaskan nak, maksudnya pipa itu bagaimana gitu nak, sehingga kita bisa mendengar. Kenapa dia gitu? Coba jelaskan nak. Yang di depannya panjang. Iya. Terus bunyi apa yang dikeluarkannya nak? Bunyi apa yang dikeluarkannya? Nyaring. Iya. Di manakah itu lokasinya nak yang kamu dengar itu nak? Di mana yang sering kamu dengar suara itu? Di mana tempatnya? Di Dekat rumah kamu. Oh iya, dekat rumah Rinduan ada sering terdengar suara pipa yang panjang. Itu ya nak ya? Dan tahukah Rinduan sumbernya dari mana? Dari mana tempatnya sumbernya, tahu nggak? Itu pipanya terdengar dari mana? Tahu nggak Rinduan? Dari mana nak? Tidak tahu, cuman terdengar aja dari rumah, iya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Rinduan. Yang puas, nah, ayo sekali lagi. Nggak semangat ini tepuk tangannya. Ayo tepuk tangan. Oke. Kepada anak ibu selanjutnya, Amos. Coba nak, bagaimana yang kamu pikirkan? Amos. Ayo nak. Nah, coba. Jangan mau kalah sama Rinduan. Masa mau kalah? Ayo, apa Amos? Amos? Ayo. Siapa yang mau menjawab dulu sebelum si Amos? Apa nak? Amos nggak punya jawaban? Belum, oh belum. Nggak dia. Coba apa yang kamu pikirkan nak? Saat kita menonton televisi maka terdengar suara dari televisi. Bisa nggak kita jelas mendengarnya? Jika kita tidak jelas mendengarnya, biasanya televisi kita apakan nak? Kita naikkan suaranya atau volumenya, iya kan? Iya, bagus. 100 untuk Galia. Tepuk tangan dulu untuk temannya, nak. Gilbert, bagaimana, nak? Apa yang kamu pikirkan? Enggak ada. Belum ada di dalam pikirannya. Oh, Gilbert juga sama seperti Amos, masih berpikir, ya. Oke, tidak apa-apa, nak. Lanjut, Cecilia. Apa yang kamu pikirkan, nak? Bagaimana kamu mendengar keseharian kamu yang bisa menimbulkan suara atau bunyi, nak?
Suara ibu, aduh pintar ini. Ibu ini kan di depan saya, dia bersuara, ya, saya dengar gitu. Setiap hari ya nak ya. Kebetulan kalau kita sekolah, ibu juga selalu mengajar, ya nak. Iya, ternyata jawaban Cecilia tidak kalah bagus ya. Suara ibu katanya. Ibu mengeluarkan suara enggak? Ada bunyi dari mulut ibu enggak? Iya, jadi bagus untuk Cecilia. Tepuk tangan lagi nak. Ibu beralih ke sebelah kiri. Dea, apa yang kamu pikirkan nak sehingga kamu bisa mendengar sesuatu? Suara kereta atau kata lainnya kereta sepeda motor. Iya, ini yang paling sering terdengar. Apalagi yang rumahnya dekat apa nak? Pasar. Kadang-kadang terganggu. Iya kan? Tidur siang, pengen kali tidur siang si Dea. Tapi suara-suara klekson-klekson. Iya kan nak? Iya, jadi itu contoh yang sangat bagus ya. Dea juga bagus contohnya suara dari kendaraan ya. Oke Pania, apa yang kamu pikirkan nak? HP, iya HP ini sekarang sedang booming ya kan? Tidak ada yang tidak tahu pakai HP zaman sekarang, iya kan nak? Dari yang kecil sampai dewasa semua pakai HP dan HP itu mengeluarkan bunyi. Bagus untuk Fania. Iya, Fania dan dia tepuk tangan dulu untuk mereka tadi, nak. Iya. Tinggal 3 lagi. Olivia, bagaimana, nak? Apa yang bisa kamu katakan? Suara truk. Iya, truk berjalan sangat kencang, sangat mengeluarkan suara yang sangat besar, ya kan, nak? Iya. Bisa Olivia sebutkan suara truk itu kayak mana, nak? Coba, nak, tirukan dulu. Iya kan? Truk ini sangat besar. Besar nggak truk? Suaranya pun sangat berat, ya kan nak? Coba nak, bisa nggak sebut bunyikan suara truk kayak mana nak? Oh knalpotnya ribut ya nak ya? Oke bagus. Terakhir kasih apa nak? Suara air ketika keran diputar ya nak? Oke bagus. Irfan sudah tadi nak? Apa yang kamu pikirkan? Apa tadi kamu bilang nak? Suara apa? Trompet mobil besar. Oh iya, bisa nggak ditirukan? Kayak mana rupanya bunyinya? Nak, coba ya Irfan, ayo. Biar salah, coba ayo. Coba Irfan, biar kita sama-sama dengarnya. Memangnya trompet apa tadi nak Irfan? Truk besar. Nah, memangnya trompet besar contohnya yang pernah si Irfan dengar kayak mana nak? Coba. Ayo nak coba Irfan, ayo nak coba. Kayak mana yang kamu dengar? Biar salah, coba. Gimana nak? Yang pernah kamu dengar gimana suaranya? Yang terlalu bunyi gini kan. Oh, gitu ya. Nah, oke bagus ya. Itulah jawaban anak-anak ibu semua. Supaya kita semangat, coba semua bertepuk tangan lagi nak yang keras nak. Iya, oke, begitu ya nak. Nah, sekarang ibu mau membagi kelompok. Biar kamu tahu kamu kelompok berapa. Coba ibu suruh kamu menyebutkan setelah 1, 2. Contohnya begini nak. 1, 2, balik lagi 1, 2, 1. Begitu seterusnya. Jadi nama kelompok ini ibu kasih nama kelompok bunyi. Nama kelompok yang satu lagi ibu kasih nama kelompok merambat. Ya nak. Coba ayo kita menghitung berurutan. Bunyi 1, bunyi 2, bunyi 1, bunyi 2, begitu nak. Coba 1, 2 ya. Bunyi 1, bunyi 2. Kembali ke 1. 1 dan 2 saja nak. Bunyi. Bunyi 2. Bunyi 1. Merambat. Nak. Merambat 1. Merambat. Merambat 1. 1 nak. Merambat 2. Merambat 1 lagi. Oke, kembali seperti itu. Nah, jadi sekarang ibu sudah bagi kelompoknya. Ada kelompok bunyi 1, bunyi 2, dan kelompok merambat 1, merambat 2. Ya kan, nak? Pas kita 2 kelompok, berapa orang masing-masing, nak? 5. Oke. Nah, jadi coba kita bentuk kelompoknya. Ya, kemudian ini ibu bagikan dulu LKPD supaya kamu bisa mengerti apa yang mau kamu selesaikan. Ya, nak, ya. Ini nanti yang megang sudah tidak. Ini nak LKPD-nya nak. Ini nanti dari kelompoknya salah satu maju ya, siapa aja boleh. Iya, boleh kamu baca dulu LKPD-nya ada di situ keterangan nak. Coba baca 5 menit. Nanti ibu mau kasih pertanyaan ya. Baca 5 menit. Ini nak yang
Ini si meja si Dea. Nah, ya, yang ini ya, Nak. Kemudian ini nanti salah satu dari kalian nanti juga maju ya, Nak, dari kelompok bunyi, dari kelompok merambat juga ya, kasih. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, coba dibaca dulu halaman pertama. Kalau sudah, kemudian halaman kedua. Kemudian kita mau mengisi nanti yang di halaman ketiga. Jadi Ibu cuma kasih waktu kamu baca itu halaman 1 dan halaman 2. Silakan, Nak, waktu membaca hanya 5 menit. Ya. Ya, ini dibaca dulu. Kemudian di sini biar ngerti kita prakteknya mau apa, Nak. Kemudian nanti ini kita jawab sama-sama di sini, Nak. Ini yang mau kita jawab nanti LKPD-nya ya. Jadi kalian cukup membaca lembar 1 dan lembar 2. Ayo silakan, Nak. Ibu tunggu ya. Nanti yang udah selesai Ibu mau nanya nanti. Siapa yang membaca itu ya? Kelompok bunyi, coba fokus, Nak, membaca, Nak. Kelompok bunyi jangan ada suara, Nak. Ayo baca dulu ya. Lembar 1, lembar 2. Jangan ada yang ribut Irfan, Olivia. Coba, Nak, dibaca dulu, Nak. Jangan ada begitu, Nak. Yang udah Ibu bagi jangan bolak-balik dikirim, Nak. Dibaca. Iya, baca, Nak. Sama itu, Nak. Yang Ibu bagi itu semua sama. Ini tuh, Irfan. Karena belum dibalik, Nak. Ini, Nak. Iya, itu kan nanti LKPD yang mau kita jawab. Yang mau Ibu suruh baca yang ini, Nak. Lembar 1 dan lembar 2. Coba dibaca dulu. Aku nomor 2. Siapa nanti yang bisa jawab pertanyaan Ibu nanti? Iya, itu pasti dapat hadiah nanti ya. Jadi coba serius bacanya ya. Ada yang mau ditanya silakan sambil bertanya, boleh, Nak? Iya, apa itu, Nak? Rinduan? Iya, benar sekali ya, Nak. Jadi nanti ketika kamu membaca ini kamu ngerti kamu itu mau ngapain, Nak? Apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini lebih jelas lagi nanti, Nak, apa yang mau kita lakukan. Lihat gambarnya. Dia sedang apa itu Bapak itu bersama anak-anaknya. Ya, coba dibaca dulu ya. Cecilia ada mau ditanya? Gilbert? Nanti dulu. Kita mau buat praktek dulu. Sambil kalian baca, Ibu panggil nanti dari kelompok bunyi yang maju praktek kita ini. Olivia dan Kasih dan Dea ya, Nak ya. Prakteknya. Kalau dari sini nanti yang maju siapa, Nak? Siapa yang bisa maju untuk praktek? Gadia dan Cecilia. Boleh nanti bertukar. Siap mereka kalian maju, boleh. Ya, boleh bergantian ya. Boleh. Nanti Ibu pandu. Udah baca ini, Nak, ini. Kita disuruh ngapain dibaca ini. Ini nih gambarnya. Ini lembar 1, lembar 2. Di sini nanti kan ini apa bahan-bahannya. Kamu lihat di situ. Iya, kemudian apa yang mau kita lakukan? Dilihat di sini, Nak, dibaca, Nak.
Rinduan. Iya, sudah. Nah, sekarang Ibu mau ikut membimbing kalian melihat LKPD. Coba lihat nah LKPD kita tadi, nak. Coba lihat. Ada alat bahan kita di sini. Coba perhatikan. Ada kan? Apa saja alat dan bahannya, nak? Coba yang pertama apa, nak? Iya, alatnya yang pertama kita gunakan gelas plastik. Kemudian tali atau benang. Kemudian paku. Yang terakhir apa, nak? Nah, semua bahan-bahan itu mau kita buatkan ke dalam percobaan seperti ini, nak, yang tergambar di LKPD-nya. Coba siapa yang mengerti menjelaskan kita apakan ini, nak? Dari bahan-bahan tadi kita mau apakan, nak? Yang pertama, ya, Ibu ambil bahannya, nak. Nah, coba perhatikan ini. Ini ada 2 gelas plastik, nak. Sudah? Ini ada 2 gelas plastik. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian Ibu melubangi dasar gelas plastik dengan paku. Berlubang dia, nak. Setelah itu kita ambil benang atau tali, kemudian kita masukkan ujung dari kedua tali melalui lubang-lubang yang ada pada gelas plastik. Masukkan talinya, nak, supaya talinya tidak keluar lagi. Maka ini kalau kalian perhatikan ada paku nggak, nak, di dalam? Kita buat simpulnya supaya dia tidak keluar dari dalam gelas plastiknya. Nah, kita mau menguji. Kan bunyi itu, nak, ada medianya, ya kan, nak? Kalau ini kita pakai media apa ini, nak? Tali. Kalau Ibu, coba kalian dengar Ibu. Ibu berteriak ke sana. Hei, Ibu bilang kuat. Kira-kira medium perambatan Ibu apa? Melalui apa? Udara. Jadi kalau ini nanti dia melalui media benang atau tali. Oke, coba kita praktekkan. Maju coba dulu dari kelompok merambat aja dulu 2 orang. Siapa yang mau maju sini, nak? Coba kemari dulu gantian, nak, boleh? Gadia dan Cecilia, sini, nak. Ya, coba kita praktekkan dulu. Ya, kita mau belajar bunyi, sumber bunyi, sifat-sifat bunyi merambat. Sini kamu, nak. Pegang ini, Cecil. Kamu sini, nak. Coba nanti gantian. Sekarang Cecil mau berbicara dari gelas plastik. Gadia mendengar di telinganya. Coba, nak. Coba berbicara. Contohnya dia bilang apa? Kita hari ini sedang belajar IPA, tapi agak pelan aja, nak. Tutupkan mulutmu kayak gini, pakai gelasnya. Coba, nak. Coba. Tutup begini, nak, ke mulut kamu. Iya. Kurang dekat. Iya. Terus bilang pelan, kita hari ini belajar tentang bunyi. Coba, nak, ya. Pelan aja. Hari ini belajar tentang bunyi. Nah, sekarang nggak dia, Ibu mau tanya. Kira-kira dengar nggak jelas apa dibilang kawannya? Iya, sekarang gantian. Nggak dia yang berbicara, Cecilia dengar di telinganya. Coba, nak, ayo. Pelan aja ngomong.
Kita hari ini berbicara tentang bunyi. Nah, Cecilia mau Ibu tanya, jelas nggak apa ucapannya, Nak? Jelas? Oh, oke. Coba ulangin dulu yang benar di telinganya, yuk. Coba Gadia, agak jelas sedikit Gadia. Coba. Kita hari ini belajar tentang bunyi. Jelas nggak, Nak? Jelas, oke. Nah, silakan duduk dari kelompok merambat. Dari kelompok bunyi, ayo maju dulu 2 orang. Siapa, Nak? Dea dan Kasih. Ya, coba. Masih ingat tadi mengapa kita kena dari kelompok temannya kan? Coba, ayo. Yang pertama berbicara si Dea dulu. Coba, Nak. Tutupkan semua mulutnya, Nak. Nah, Kasih dengar di sini. Coba, Nak. Iya. Berbicara tutup mulutnya. Kita hari ini belajar tentang bunyi. Coba. Hari ini belajar tentang bunyi. Jelas nggak, Nak? Coba ulangin dulu. Mungkin kurang nempel di telinganya, Kasih. Coba kurang nempel, Kasih, di telinganya. Iya, coba, Nak. Perjelas, Nak. Kita hari ini belajar tentang bunyi. Jelas? Sudah jelas. Coba gantian dulu. Sekarang berbicara Kasih. Dia mendengar ke telinganya, Nak. Coba. Ya, kita hari ini belajar tentang bunyi. Coba. Kita Hari ini. belajar tentang bunyi. Jelas, Nak? Jelas. Oke, duduk. Silakan duduk kedua teman dari kelompok bunyi. Jadi, Nak, sekarang Ibu mau potong, mau gunting dulu, Nak. Ini apa namanya ini? Talinya supaya tidak ada. Kalau Ibu menggunting talinya kira-kira masih jelas nggak? Coba gantian orangnya yang maju yuk. Ini Bu, potong ya, Nak. Ibu gunting ya, Nak. Iya, coba maju dulu. Dari kelompok merambat 2 orang kecuali yang 2 tadi. Gantian. Coba ayo. Oh iya, Rinduan dan Amos. Coba, Nak. 1 berbicara dari mulut, 1. Nah, coba. Kira-kira tutup telinganya, Nak. Kira-kira jelas nggak? Coba tutup telinga kamu. Iya, kamu berbicara seperti tadi. Coba ya, Nak. Kita belajar tentang bunyi hari ini. Coba, Nak. Kita belajar tentang bunyi hari ini. Jelas nggak, Nak? Jelas sekali. Coba sekarang Amos yang berbicara, Irfan yang Rinduan yang mendengar. Coba, Nak. Kita belajar tentang bunyi. Jelas, Nak? Jelas nggak? Agak, Bu. Oh, sedikit. Coba ulangin dulu. Nempelkan ke telinganya. Coba, ayo. Ulangi, Amos. Ya, Nak. Kita belajar tentang bunyi. di sana. Jelas? Iya, oke. Bagus. Dari kelompok bunyi ada yang mau maju lagi nggak? Selain yang tadi temannya. Ayo, siapa yang belum? Pania sama Irfan. Sini, Nak. Mari, Nak. Oke. Ini tanpa medium tali. Sekarang mediumnya apa ini, Nak? Siapa yang tahu menjawab? Siapa yang tahu menjawab? Tali sudah Ibu buang. Berarti kita berbicara dengan perantara medium apa, Nak? Iya, 100 untuk Amos. Kita sekarang berbicara dengan medium udara. Kalau tadi apa? Tali itu benda apa? Siapa yang tahu tali benda apa, Nak? Benda padat, benda gas, atau benda cair? Benda padat. Kalau tadi mediumnya benda padat, yaitu tali atau benang. Kalau sekarang mediumnya adalah udara. Nah, coba, Nak. Ayo Irfan dulu berbicara. Pania menempelkan ke telinganya. Ayo bilang, Nak. Kita belajar IPA hari. Jelas nggak? Enggak, ulangin dulu ya. Coba kurang nempel ini di telinganya. Coba Irfan. Kita hari ini belajar tentang. Jelas. Coba sekarang Pania ngomong, Irfan di sini. Coba, ayo. Coba, Nak. Kita hari ini Belajar. Jelas, Nak? Iya, oke. Jadi kedua kelompok sudah mengatakan jawabannya masing-masing. Coba supaya semangat, tepuk tangan yang keras, Nak. Ayo. Iya. Jadi supaya kalian mengerti, Nak, bahwa bunyi itu sifatnya merambat. Merambat itu artinya gini, Nak. Kita berteriak didengar dari sana. Kita pukul meja, kamu mendengar dari situ. Tidak hanya Ibu mendengarnya. Itu artinya sifat bunyi itu merambat. Merambatnya melalui 3 media. Media apa yang pertama tadi, Nak? Benda padat. Yang kedua media apa, Nak? Udara. Yang ketiga ada satu lagi apa, Nak? Benda cair. Bu, kalau benda cair kayak mana contohnya ya, Bu? Udara tadi sudah. Benda padat, Gilbert, kaki.
Kalau belajar yang bagus ya nak, sampai selesai ibu tidak mau lagi diulangin kakinya ke atas ya. Iya, oke. Yang ketiga pasti ada bertanya-tanya di sini, Bu. Kalau benda cair kayak mana Bu bunyinya? Kita belum coba. Kita bisa praktekkan nanti di hari Senin. Hari apa lagi kita ketemu nak? Senin. Senin udah masuk sekolah atau belum? Kalau sudah masuk sekolah nanti tetap kita belajar seperti ini ya untuk hari Senin kita lanjutkan pelajarannya. Tapi itu nanti untuk benda cair ya nak ya. Jadi kalian udah belajar dari medium udara, benda padat, yang terakhir nanti benda cair. Oke, kalau begitu sekarang tibalah saatnya kalian menjawab LKPD dari praktek yang sudah kita lakukan. Ayo bukanlah LKPD-nya di lembar ketiga nak. LKPD lembar ketiga dan lembar keempat itu ada pertanyaannya. Silakan kamu jawab sesuai dengan yang sudah kamu ketahui, yang sudah kita praktekkan tadi, yang barusan. Oke nak? Ibu kasih waktu menjawab LKPD selama 5 sampai 8 menit. Silakan. Jangan ribut nak. Jawab LKPD-nya. Ya, tulis. Oh ya, ini ada kelompok. Tadi contohnya, Amos sebut kelompok merambat apa nak? 1 atau 2 kamu tadi? Kelompok merambat 1 atau 2? Merambat 1. Jadi tulis di sini nak, kelompok merambat 1. Siapa yang merambat 1? Dia tadi kelompok bunyi berapa nak? Nah, tulislah dia bunyi 2 dan tulislah nama kamu. Ya nak, oke itu cara ngisinya. Bunyi 1 atau bunyi 2, merambat 1 atau merambat 2. Kemudian tulislah nama kamu di bawahnya dan jawablah pertanyaannya ya Gilbert. Jangan ribut nak, tulis namamu nak. Ya. Ini pertanyaannya sampai lembar keempat ya nak, dibaliknya ya. Nomor absennya, oh ya, nomor absen itu panggil dari sini ya. Untuk nomor absen dengar. Kasih nomor absen 5. Sudah. Kemudian Olivia 4, Fania 3, Dea 2, Irfan 1, Rinduan 10, Cecilia 9, Gilbert 8, Gadia 7, dan Amos 6. Oke, itu nomor absennya nak. Jangan ada yang ribut. Boleh berdiskusi, tetapi bukan meminta jawaban ya nak. Contohnya begini. Dia, apa nomor 2 dia? Jangan nak, ya. Jangan meminta jawaban, tetapi berdiskusi boleh. Ya nak ya. Namanya LKPD kelompok, ya. Jadi kita bisa belajar secara berkelompok, ya. Oke, Ibu kasih waktunya. Silakan nak jawab LKPD-nya nak. Gilbert. Dijawab, nah LKPD-nya dijawab, tulis di sini nama kamu, dijawab ini, kemudian ini juga nak dijawab. Ya. Jangan diganggu temannya ya, Gilbert. Iya, nomor 2 nggak usah ya. Untuk coba perhatikan kotak nomor 2 itu tidak perlu dijawab, yang dijawab nomor 1. Untuk nomor 2 itu apa Bu? Itu untuk hari Senin melalui medium benda cair nanti kita praktekkan. Ya, silakan. Absen kamu tadi 10. 10. Oh 9 ya, tulislah di sini 9. Oke, dijawab nak, dikasih waktu yang terbatas. Kamu boleh lihat boleh diskusi nak ini. Kan tadi bilang. Ya, kalau nggak paham bolehnya berdiskusi dengan temannya. Ini loh nak, ya. Boleh ditanya, boleh berdiskusi. Nah, bolehnya, nggak akan di apa ya. Pindahkan ke kotaknya nanti ya, Gadia, setiap jawaban dalam kotak Gadia, ya. Ibu tunggu ya, waktunya berjalan terus. Iya, contohnya tadi kan bunyinya 8. Contohnya tadi bunyinya kan terdengar kan, Cecilia. Nah, berarti kamu checklist di sini, nak. Jangan di sini, ini kan tidak terdengar. Tadi suara terdengar apa enggak? Suara kawannya? Terdengar, berarti checklistnya sini. Nah, ini enggak, jangan diisi, ya. Ayo, semangat menjawabnya, jangan lesu-lesu ya.
Bisa nak? Iya benar, bagus. Nah sekarang ini nak, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Tadi Bu bilang nak, mediumnya ada berapa? Ada berapa nak? Ada 3. Tulislah nak, apa yang 3 tadi nak? Benda apa, dan benda apa? Tadi udah kan Irfan? Iya, tulis nak, ayo isi di kotaknya nak. Iya nak. Gilbert kalau nggak mau belajar nanti dihukum gurunya. Mau nggak dihukum ibu guru? Mau dihukum ibu guru nak? Nggak mau dihukum ibu guru. Ayo tulis nak sini. Tapi jawabannya di sini, Bu. Oh ini checklist dulu nak, checklist. Ini? Nggak apa-apa nak, kalian diskusi boleh kasih. Biar nggak ribut ya, kasih aja. Ya. Di sini tulis benda apa tadi nak? Kita ada 3 benda tadi perambatan. Yaitu yang pertama benda apa nak? Benda padat. Yang kedua benda gas. Nah gitu, kasih tulisan boleh diskusi. Iya boleh ya nak. Kalau diskusi boleh. Yang penting nggak apa jawabanmu nggak gitu, boleh nak berdiskusi ya. Cecil. Sudah dari kelompok bunyi? Sudah nak? Apa itu nak? Apa mau ditanya Irfan? Ada ayo. Iya benar. Bunyi 1, bunyi 2 tadi kan ada menghitung kan? Ada nggak? Masih ingat nggak tadi? Iya, ditulis sesuai ucapan mulutnya. Tadi kasih sebut apa? Bunyi apa? Waktu menghitung tadi, bunyi berapa? Kamu ucapkan bunyi berapa? Bunyi 1, berarti kelompok si kasih bunyi 1. Fania bunyi berapa nak? Bunyi, enggak ada angka 3 nak. Iya, bunyi 2 lah tulis. Itu ya nak. Bunyi 1. Aku bunyi 2. Iya, tulislah nanti di depan tadi kena nama kelompokmu tadi kena bunyi 2. Gitu ya. Waktunya tinggal 2,5 menit. Ayo, coba nak. 2,5 menit lagi ya. Ibu nanti suruh salah satu dari masing-masing kelompok untuk maju dan membacakan presentasi kelompok masing-masing ya nak. 2,5 menit lagi. Iya, lanjut nak dibaliknya, buka lagi baliknya lembarannya. Iya, baca soalnya nak, kemudian dari praktek tadi apa jawabannya? Iya. Aku kedua. Cepat. Ayo nak, waktunya udah mau habis, cepat nak. Aku kedua. Apa itu? Nanti siapa yang bisa maju dari kelompok bunyi? Siapa yang maju nak bacakan hasil presentasi kelompok? Olivia. Siapa? Irfan atau Olivia? Olivia. Ya Olivia boleh. Yang maju mampus. Mana yang nggak jelas nak? Nah ini apa nih? Gantung medium perantaraan. Sini lah itu perambatnya. Kertasmu tadi mana nak? Kenapa kamu kasih sama dia? Ini kan kertas kamu. Tanya ibu, kan makanya tanya ibu, bukan jadi ribut nak. Nah, ini kan. Coba sini. Mana? Berupa. Kelompok merambat siap-siap. Siapa yang maju nanti nak? Rinduan ya nak. Rinduan gelangnya disimpan nak. Rinduan. Gelangnya simpan. Gelang. Buka. Kantongin. Apa itu nak? Benang atau tali. Tadi kita gunain apa? Benang apa tali? Nah, boleh juga ya.
Terus di dalam bisa. Iya, memang jawabannya harus dituliskan di dalam kotak, jangan di luar kotak. Nah, ayo di dalam kotak. Waktu kita tinggal 1 menit supaya dikumpulkan. Tulis nama, tulis kelompok, sebentar lagi dikumpulkan ya, Nak. Sudah bisa belum maju? Yuk, cepat Nak, dicepatkan ya, Nak. Iya. Tidak tergantung medium perambatannya. Kan kita bersuara tadi melalui udara bisa ya, karena melalui benda padat. Jadi itu namanya medium perambatan. Jangan coret bolak-balik ya, coretnya 1 kali aja. Iya. Iya, sudah bisa. Siap-siap wakil masing-masing kelompok untuk presentasi. Ya. Siap-siap ya, Ibu panggil ya. Setelah itu dikumpulkan semua LKPD-nya. Kenapa ribut kelompok perambat? Apa yang mau kalian tanyakan, Nak? Gilbert? Gilbert, tolong lebih tertib kalau belajar, Nak. Jangan ribut, jangan lasak, jangan mengganggu kawannya. Nanti kena cubit ibunya loh. Mau dicubit ibu guru? Enggak. Mau dihukum ibu guru? Enggak. Yang baiklah ya, Nak. Enggak, dia ini udah mau siap. Ayo yang lain mana? Ini kok kawan-kawan kelompoknya kalah? Ayo coba, Nak. Ayo. Udah, oh si Amut udah selesai. Siapa yang belum ini? Cepatkan. Iya, Nak, mana? Iya, padat, cair, dan gas. Iya. 3 medium perambatan. Oke, sudah ya, Nak. Jadi saya panggil ya. Presentasi ya, Nak. Dari kelompok bunyi dulu. Silakan maju salah satu kawannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, Olivia, ya, berdiri di tengah, Nak. Yang lain coba sambil mendengar ya. Amos, duduk, Nak. Oke, Olivia, bacakan hasil kerja kelompokmu, Nak. Buat suaranya ya, silakan dengar. Dari nomor 1, Nak. Iya, oke, buat suaranya, Nak. Pengamatan. Percobaan mengalir. Media perambatan ini benang. Terdapat checklist. Melalui media atau satu itu dapat melambat dan sampai ke 5 juta. Melalui media padat, cair, dan gas. Siap. 3. Media atau media apa yang digunakan untuk merambat benang, dan udara. Ya. Apakah bunyi dari media sama atau Dengar temannya. tergantung media perambatan. Ya. 5. Apa yang dapat kami simpulkan dari perambatan ini? Bunyi dapat merambat melalui 2 medium perambatan. Medium perambatan dapat berupa benda padat dan padat, cair, dan gas. Iya. Nilai kelompok bunyi Ibu berikan nilainya 95. Tepuk tangan untuk kelompok bunyi. Halo. Coba tepuk tangan dulu. Ayo. Iya. Nilai kelompok bunyi 95. Bagaimana kelompok merambat? Mau lomba nggak lebih tinggi nilainya? Ayo maju, Nak. Rinduan. Dengar, Nak. Ayo dengar. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai pada media. Ya. Bunyi benda padat, cair, dan gas.
Terus Media benda dan apakah yang digunakan untuk membuat bunyi? Jawab dengan darah. ya. Yang dihasilkan dari listrik media sama. Mengapa? Tergantung media. Ini terbatas. Sudah siap? Di dalam kota ditulis nak. Iya, untuk kelompok berangkat Ibu kasih nilai 96. Tepuk tangan. Oke, beda 1 nak. 95 juga udah bagus, ya nak ya. Ya, ditingkatkan lagi supaya nilainya menjadi berapa nilai tertinggi? 100. Ditingkatkan cara belajar. Untuk Senin kita belajar lagi. Coba buat nilainya 100. Iya kan Olivia? Oke, nah sudah bisa dikumpulkan LKPD-nya. Dari kelompok ini kumpulkan Irfan, dari kelompok itu kumpulkan Amos. Ya, letakkan di meja itu nak. Tutup nak, balikkan kertasnya, bolak-balikkan biar rapi. Iya, letakkan di meja ibu ya. Jangan lupa nama kamu ya. Ya, letakin situ nak. Yang dari kelompok bunyi kumpulkan nak, udah. Cecil, jangan merapi-rapikan lagi nak. Oke, siapa yang belum kumpul angkat tangan? Kumpulkanlah nak, kumpulkan. Ya, untuk mengakhiri pelajarannya, Ibu kasih kesimpulan apa yang sudah kita bahas hari ini. Coba perhatikan di depan nak. Yang pertama, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat yang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat dilenturkan. Bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, benar nggak? Contoh gini, gimana contohnya bunyi itu bermanfaat? Misalkan gini, nak. Setiap pagi ibu mau beli sayur dari tukang sayur yang lewat. Tahu kan tukang sayur yang lewat kadang ada kan? Tapi dia membunyikan klesonnya dulu biar ibu tahu. Kenapa orang tuanya harus bunyikan kleson? Karena orang tuanya nggak di teras terus nengok-nengok gini. Kadang pergi ke dapur, pergi ke kamar. Datang tukang sayur. Tahu nggak orang tua kita kalau itu tukang sayur, nak? Tahu. Dari mana dia tahu, nak? Dari suara klekson. Coba kalau tukang sayurnya diam. Lewat dia tapi nggak ada suara kleksonnya. Tahu nggak orang tua kita dia lewat, nak? Nah, jadi itulah menggambarkan bahwa bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah paham, nak? Iya, siapa lagi yang bisa nambahkan satu kesimpulan, terserah. Ini ibu ingat ini anak ibu yang bisa jawab ini. Coba, tadi kan ibu bilang bunyi itu adalah suatu suara yang berasal dari sumber bunyi. Siapa yang bisa menyebutkan tentang bunyi selain itu? Coba nak, ayo. Yang udah kita pelajari. Ya, coba rindu nak. Iya, ketika pita suara bergetar berarti dia sedang mengeluarkan bunyi. Siapa lagi yang bisa berbicara? Coba nak, apa yang muncul di pikiran kamu tentang bunyi? Siapa nak? Iya, Irfan, coba nak. Iya, artinya maksud dari Irfan adalah bahwa bunyi bisa tersampaikan melalui udara. Bagus sekali ya, nak. Nah, jadi itulah nak kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau kalian tanya, nak? Ibu harapkan di rumah jangan cuma diletakkan bukunya. Kalau di sekolah belajar, di rumah juga harus belajar. Ada yang malas belajar nggak? Siapa sini yang malas belajar? Gilbert, bagus videonya, nak. Siapa yang malas belajar? Coba angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang rajin belajar di rumah? Angkat tangan.
Waduh, Ibu kasih 2 jempol ya untuk anak-anak Ibu yang rajin belajar di rumah. Oke, nah jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Nak. Untuk mengakhirinya kita bernyanyi satu lagu, tapi sebelumnya bereskan alat-alat tulis kamu, bukunya, pensil, pulpen, dan yang lain. Ya, Nak, masukkan semua ke dalam tas. Irfan, Cecil, nanti rapi-rapikan ya, Nak. Bukunya saja masukkan dulu, Nak. Buku masukkan, alat tulis, biar kita bernyanyi. Kita bernyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Kalau sudah disimpan, boleh berdiri, Nak, di bangku masing-masing, supaya kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Sama-sama. Udah pernah bernyanyi Maju Tak Gentar, kan? Udah. Berdiri Cecilia di bangkumu. Dengan penuh semangat kita ikuti lagunya. Suaranya lantang, keras, dan semangat, ya, Nak? Oke. Siap-siap kawan kita yang membawakan doa mau pulang, ya? Atau doa selesai belajar, ya? Siap, 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 Nak? Siap. Iya, oke, Nak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hari cerah. Maju tak gentar, mengusir benderang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang. Tak gentar, menyelam, menyelam, majulah, majulah, menang. Oke, silakan anak ibu yang mewakili temannya membawakan doa pulang. Pania, iya, di tengah berdiri, Nak. Oke, silakan, Nak. Mari kita. Amin. Iya. Oke, ketua kelas kita, Nak, siapkan barisan biar kita siap-siap untuk pulang, ya. Siapa ketuanya, Nak? Sana dulu, Gilbert. Ayo, Nak, ketua kelas, siapkan, Nak, biar kita pulang. Amos, kan? Ya, Amos ketuanya, kan? Ayo. Oh, sebentar. Jangan lupa kita belajar lagi, Nak, hari Senin. Ya, ya, ayo, Mos. Selamat kepada guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Pulang hati-hati di jalan, ya. Mari, satu-satu, Nak. Jangan berdesak-desakan, Nak. Pulang ya, Bu. Iya. Oke, rajin belajar ya, Nak. Bu. Iya. Oh iya, lupa nih. Oke, semangat ya, Cecil. Kasih. Kenapa, Nak? Tinggal bukunya. Oh, ambil. Iya, ambil. Di lemari tadi ya? Udah, Bu. Bu Nur dan Ibu Puji. Kami tunggu editannya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Semangat ya. Terima kasih, Bu Puji. Itu.